Oke, halo semua, saya Wirania Swasti. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi tulisan akademik. Oke, walaupun tesis maupun artikel jurnal sama-sama merupakan tulisan akademik, namun terdapat perbedaan mendasar antara tesis mahasiswa dan artikel jurnal. Oke, ada beberapa poin yang ingin saya tekankan. Di antaranya, pertama tujuan, ya. Tesis untuk memenuhi syarat kelulusan dan juga untuk menunjukkan kemampuan penelitian mahasiswa. Sedangkan artikel jurnal untuk menyebarluaskan temuan ilmiah baru kepada komunitas akademik. Nah, dari panjangnya, tesis tentu saja lebih panjang, bisa terdiri dari puluhan ribu kata. Sementara untuk artikel jurnal biasanya dibatasi dengan kata atau jumlah halaman. Kemudian audiens yang untuk tesis internal ya seperti dosen pembimbing, penguji maupun sivitas ya. Sedangkan untuk artikel ilmiah seperti jurnal, audiensnya diantaranya peneliti lain, akademisi maupun komunitas ilmiah yang lebih luas. Dan untuk proses reviewnya, tesis diperiksa oleh dosen pembimbing dan penguji sebagai bagian dari evaluasi. Sedangkan artikel jurnal melalui proses peer review oleh pakar di bidang yang sama sebelum diterbitkan. Dan revisinya pun untuk tesis berdasarkan masukan dari dosen, pembimbing maupun penguji saat sidang tesis, sedangkan artikel jurnal berdasarkan masukan dari peer reviews. Dan kebaruannya, kalau untuk tesis tidak selalu harus signifikan ya, bisa berupa pengulangan atau aplikasi dari penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk artikel jurnal diharapkan dapat menyajikan kebaruan signifikan yang berkontribusi pada bidang ilmu. Oke, kemudian kalau kita akan menulis tesis ya atau membuat penelitian untuk dibuatkan artikel ilmiahnya, oke, pertama-tama kita akan menentukan topik ya, kemudian tema dan judul ya. Lalu apa bedanya sih antara ketiganya? Oke, topik nih adalah subjek utama atau area yang ingin dibahas dalam suatu tulisan. Misalnya contohnya desain produk teknologi. Oke, konteks dalam desain produk ya, misalnya mencakup pengembangan produk elektronik atau produk konsumen ya atau desain produk yang ramah lingkungan. Oke, sedangkan tema adalah sudut pandang atau fokus yang lebih spesifik dari topik. Misalnya, inovasi ergonomis dalam desain produk teknologi. Oke, adapun judul adalah deskripsi singkat dan spesifik dari tulisan atau penelitian. Ya, contohnya analisis pengaruh desain ergonomis terhadap kepuasan pengguna pada produk teknologi alat pemintal benang di Tuban, Indonesia. Ya, jadi untuk judul ini lebih spesifik, bahkan jika perlu dituliskan juga misalnya penelitian itu di mana atau studi kasusnya apa. Ya, jadi topik adalah cakupan luas yang mencakup keseluruhan subjek sebagai landasan umum. Sedangkan tema itu mempersempit ruang lingkup atau fokus pada aspek tertentu dari topik. Dan adapun judul memberikan deskripsi khusus tentang topik yang akan dibahas ya. Jadi judul tidak boleh menunjukkan konsep yang terlalu luas dibandingkan topik utama penelitian. Ya, misalnya, jika topik utama adalah desain ergonomis pada kursi kerja untuk karyawan kantoran, nah, judul yang terlalu luas, misalnya desain ergonomis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, judul tersebut terlalu umum, ya, tidak spesifik pada kursi kerja atau karyawan kantor. Jadi, sebaiknya judul yang lebih tepat adalah misalnya pengaruh desain ergonomis pada kursi kerja terhadap produktivitas karyawan kantoran. Jadi, hal ini membuat cakupan penelitian lebih jelas dan spesifik sesuai topiknya. Oke, selanjutnya setelah judul, biasanya ada halaman pendahuluan ya. Untuk di tesis ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini biasanya berupa ucapan terima kasih ya. Jadi penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu penelitian. Ya, tentu saja pertama ucapan terima kasih ya, berupa apresiasi formal. Selanjutnya yang perlu ada adalah kontributor ya, seperti misalnya dosen pembimbing, rekan penelitian, staf akademik, ya, narasumber atau responden kuesioner, ya, maupun institusi pendukung, ya, seperti pemberi beasiswa atau institusi tempat kita melakukan penelitian.
Ya, dan selanjutnya ada bentuk dukungan. Ya, disebutkan juga bentuk dukungannya apa. Apakah itu dalam bentuk finansial, misalnya bentuk hibah penelitian atau beasiswa. Ya, kemudian juga bentuk teknis, misalnya pengolahan data kah, atau juga misalnya akademik ya, misalnya membantu validitas data atau sebagai narasumber wawancara dan sebagainya. Ya, untuk di artikel jurnal, ucapan terima kasih ini bukan di awal setelah judul ya, namun ada di akhir sebelum daftar pustaka ya. Setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka biasanya ada bagian acknowledgement. Nah, acknowledgement ini adalah ya ucapan terima kasih tadi ya kepada narasumber, kepada institusi pemberi hibah penelitian dan sebagainya. Ya, dan jika misalnya kita menulis artikel jurnal yang merupakan hasil dari penelitian tesis, di mana penulis kedua dan penulis ketiganya adalah dosen pembimbing kita. Nah, untuk di acknowledgement tidak perlu disebutkan lagi ya, karena tidak perlu untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Oke, di bagian awal tesis biasanya setelah kata pengantar, ada daftar isi dan sebagainya, kemudian juga ada abstrak ya. Dan kalau untuk di artikel jurnal biasanya setelah judul ada identitas penulis, kemudian di bawahnya abstrak. Nah, apakah itu abstrak? Abstrak adalah ringkasan singkat dari keseluruhan isi tulisan akademik yang mencakup poin-poin penting. Nah, biasanya abstrak ini ditulis dalam satu paragraf ya, namun ada sebagian artikel jurnal yang meminta untuk membagi atau memecah abstrak menjadi beberapa bagian gitu ya. Jadi tidak dalam satu paragraf, namun umumnya satu paragraf. Dan abstrak ini biasanya dibatasi oleh jumlah kata. Ya, kalau untuk di artikel jurnal bisa misalnya maksimal 150 kata atau 250 kata, tergantung dari format dan author guidelines jurnal tersebut. Kalau untuk tesis ya biasanya bisa 250 hingga 400 kata. Namun usahakan abstrak ini ada dalam satu halaman. Dan unsur apa saja sih yang harus ada di abstrak? Pertama adalah latar belakang. Jadi seperti fenomena umum, ya mengapa penelitian ini penting, ada masalah apa, gitu. Nah, biasanya terdiri dari 2 hingga 3 kalimat itu cukup. Jadi jangan sampai latar belakang ini mencakup setengah dari abstrak ya, tapi cukup 2 atau 3 kalimat. Latar belakang diikuti oleh tujuan penelitian. Apa sih yang ingin dicapai dari penelitian ini, atau paper ini itu membahas apa? Itu tujuan penelitian. Selanjutnya adalah metode. Nah, metode di sini adalah menguraikan untuk cara pengumpulan dan juga analisis data yang dilakukan ya. Jadi metode ini singkat ya, 3 atau 5 kalimat, singkat namun sebaiknya kalau bisa detail. Jadi tidak terlalu umum ya, tidak terlalu umum hanya misalnya mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner. Nah, namun misalnya wawancaranya seperti apa? One on one kah? Atau fokus grup kah? Kemudian misal kuesioner. Nah, kuesioner itu dibagikan misalnya kepada berapa responden dan sebagainya. Nah, itu bisa lebih detail jika ya, walaupun singkat. Kemudian selanjutnya di dalam abstrak ini ada hasil. Ya, jadi temuan penting dari penelitian ini hasilnya apa? Nah, ini bisa 3 hingga 5 kalimat gitu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, implikasi dari temuan penelitian ini gitu, bisa 1 hingga 2 kalimat. Dan setelah abstrak ada kata kunci. Jadi kata kunci ini bisa berupa kata atau frase yang mencerminkan isi artikel. Dan pastikan kata kunci termuat dalam abstrak. Ya, jadi kata kunci itu tergantung panduan penulisan. Nah, biasanya 3 hingga 5 kata kunci ya, bisa berupa kata ataupun frase kata. Dan usahakan selain mencerminkan isi tulisan, juga gunakan frase yang lebih spesifik. Misalnya jangan hanya desain, tapi apa itu desain interior kah atau desain produk kah? Ya, jadi lebih spesifik lagi.
Oke, setelah abstrak biasanya dilanjutkan oleh pendahuluan. Ya. Kalau untuk di artikel tesis ya, pendahuluan ini diawali dari halaman 1 ya. Nah, apa itu pendahuluan? Bagian awal tulisan yang menjelaskan konteks penelitian. Jadi berupa fenomena umum, kemudian fenomena khusus, kemudian apa masalahnya, rumusannya, dan tujuan penelitian. Jadi unsur-unsur yang harus ada di dalam pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang atau background, ya, penjelasan mengenai fenomena atau masalah yang melatar belakangi penelitian. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah identifikasi masalah atau problem statements. Jadi masalah yang teridentifikasi. Ya, jadi ada masalah apa yang tentu saja tercatat atau tercantum di latar belakang. Ya, jadi jangan tiba-tiba diidentifikasi masalah itu tiba-tiba ada masalah yang teridentifikasi, namun di latar belakang tidak disebutkan. Ya, jadi sebaiknya di latar belakang disebutkan dulu mengenai masalah-masalah, kemudian dilanjutkan di subbab selanjutnya identifikasi masalah. Nah, problem statement ini berupa kayak umumnya apa masalah yang teridentifikasi ini dan umumnya kalimat negatif. Ya, misalnya belumnya, kurangnya, masih, terbatasnya, dan sebagainya. Namun bisa juga kalimat seperti meningkatnya, ya, meningkatnya pengangguran, meningkatnya polusi. Nah, gitu. Jadi sesuatu kalimat-kalimat ini adalah sesuatu kalimat yang intinya mengungkapkan suatu ada masalah gitu ya, masalah dan setelah itu di subbab selanjutnya adalah rumusan penelitian atau research question. Ya, jadi ini jelas ya bahwa rumusan penelitian adalah pertanyaan. Pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Nah, jadi berupa kalimat tanya. Dan yang kedua, sebaiknya bentuk pertanyaan tersebut berbeda. Jadi misalnya pertama apa, yang kedua mengapa, kemudian selanjutnya bagaimana. Gitu. Jangan semuanya sama ya, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Tapi sebaiknya berbeda. Selanjutnya juga untuk tujuan. Nah, tujuan di sini kan merupakan jawaban dari rumusan penelitian. Ya, jadi kalau misalnya rumusan penelitiannya ada dua, berarti tujuan penelitiannya ada dua. Kalau rumusan penelitiannya ada tiga, berarti tujuan penelitiannya pun ada tiga. Ya, kemudian selanjutnya untuk tujuan di sini merupakan output ya, output apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Gitu. Dan sebaiknya gunakan Bloom's taxonomy ya, jadi tingkatannya makin semakin tinggi. Oke, nanti akan kita bahas mengenai Bloom taxonomy. Ya, dan di akhir pendahuluan biasanya disebutkan mengenai manfaat ya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis, manfaat penelitian secara praktis ya untuk di industri seperti apa ya. Juga bisa berupa signifikansi penelitian ya atau rasionale ya. Biasanya juga untuk di artikel jurnal biasanya diminta ya novelty ya, kebaruan. Novelty atau state of the art ya, kebaruan apa sih dari penelitian ini ya. Jadi benar-benar kita harus mencantumkan juga mengenai signifikansi ya dan kebaruan. Nah, seperti yang tadi sudah di mention sebelumnya ya, untuk tujuan ya sebaiknya bertingkat gitu ya. Jadi ketika rumusan ya, rumusan masalahnya apa, mengapa, bagaimana. Nah, kalau untuk tujuannya pun juga sebaiknya bertingkat. Jangan semuanya untuk mengidentifikasi, dan mengidentifikasi. Nah, tapi sebaiknya bertingkat. Nah, kalau untuk di S2 ini, tesis ini, kita mulai dari ya minimal understand ya. Understand ini bisa berupa identify gitu ya. Kemudian selanjutnya lebih naik lagi ya, bisa apakah itu apply, apakah itu analyze ya. Misalnya to interpret ya atau to compare gitu. Ya, dan selanjutnya tujuan ketiga misalnya itu juga lebih tinggi lagi tingkatannya, bisa evaluate atau create gitu. Evaluate misalnya apakah itu
misalnya argue, ataukah itu untuk mengkritik gitu ya, atau juga menilai gitu ya, memberi evaluasi, atau create ya, misalnya create kita menciptakan, mendevelop ya, membangun atau memformulasikan sesuatu ya, rumusan. Dan kalau untuk jalur riset ya diharapkan tidak hasil akhirnya itu tidak berupa prototype ya. Jadi kita bisa misalnya kalaupun hasil akhirnya adalah create, kita bisa misal menciptakan apakah itu guideline ya atau panduan, atau menciptakan atau develop model baru atau strategi gitu ya, atau dan teori misalnya ya. Jadi sebaiknya tidak berupa prototype. Oke, selanjutnya adalah kajian pustaka ya. Kajian pustaka ini kalau untuk tesis biasanya di bab 2 ya. Kalau untuk artikel jurnal ya kita harus melihat kembali pada template atau author guidelines ya, panduan penulisannya maupun juga paper-paper yang telah terbit di jurnal tersebut. Karena ada jurnal yang mencantumkan kajian pustaka ya atau literatur review ini dalam bab tersendiri. Ada juga yang tidak. Jadi setelah pendahuluan atau introduction langsung methodology. Ya, jadi kita perlu melihat lagi author guidelines ya. Oke, di bab 2 ini kajian pustaka. Ya, kajian pustaka ini apa? Jadi kajian pustaka ini adalah tinjauan terhadap literatur atau penelitian sebelumnya itu yang relevan dengan topik penelitian. Nah, jadi di sini kita mengidentifikasi apa yang telah ditetapkan ya, teori apa gitu, atau apa yang masih belum pasti sehingga kita perlu melakukan penyelidikan. Gitu. Dan biasanya kajian pustaka ini bisa berupa naratif, integratif, sistematik, atau scoping review. Nah, kalau sistematik tersendiri ini biasanya sesuatu yang ya tadi terstruktur ya. Jadi kita benar-benar jelas kata kunci yang digunakannya apa, kemudian juga kriteria paper yang include dan exclude itu apa gitu sehingga bisa diduplikasi oleh peneliti lain ya. Jadi systematic review ini ya tersistematis ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja sih yang harus ada di kajian pustaka? Pertama-tama tentu saja teori ya, dari teori umum hingga teori khusus yang relevan dengan penelitian kita. Ya, selanjutnya ada sumber. Sumber di sini sumber sebaiknya kita mengutip artikel jurnal, proceeding, buku gitu ya, maupun tesis. Jadi hindari kutipan dari blog atau website ya untuk di kajian pustaka ini. Ya, kemudian selanjutnya di kajian pustaka ini kita perlu untuk meninjau penelitian terdahulu gitu ya, precedent studies. Nah, dan di sini untuk apa sih kita meninjau penelitian terdahulu? Ya, tentu saja kita meninjau penelitian terdahulu kan kita bisa meninjau dari objektifnya, dari teori yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, kemudian metodenya ya, metode yang digunakan pada penelitian-penelitian tersebut gitu ya, dan juga finding ya, temuannya apa sih dari penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Jadi OTMF ya, objective, theory, methods, and finding. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan research gap ya. Jadi apa sih yang sudah dilakukan penelitian atau banyak dilakukan oleh peneliti lain dan apa yang belum. Nah, itu kita bisa mendapatkan research gap. Nah, salah satunya dengan mereview ya, meninjau penelitian terdahulu. Oke, selanjutnya setelah penelitian terdahulu juga kita bisa membuat kerangka teori. Nah, kerangka teori itu adalah ya teori-teori apa sih yang relevan, yang berkaitan gitu, yang bisa membentuk kerangka ya pemikiran terhadap penelitian yang sedang kita lakukan ini. Dan juga terakhir setelah kerangka teori, kalau untuk quantitative research ya itu adalah hipotesis development ya. Jadi pengembangan hipotesis. Kalau untuk qualitative research bisa berupa asumsi.
Kita bahas satu-satu ya. Oke, ini pertama kerangka teori ya. Kerangka teori ini kan tadi teori-teori yang berkaitan satu sama lain. Nah, jadi bedakan ya antara kerangka teori dengan kerangka penelitian. Kalau kerangka penelitian ini adalah step by step kan, prosedur dari awal penelitian, apa yang dilakukan gitu ya, apa saja ya prosedurnya, kemudian hasil akhirnya apa. Nah, itu kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian ini bisa dicantumkan di bab 3, metodologi. Namun kalau untuk kerangka teori yang di bab 2 ini ya berupa teori-teori apa yang digunakan. Ya, jadi mohon bisa untuk bedakan. Oke, selanjutnya adalah bicara mengenai hipotesis dan asumsi. Ya, jadi hipotesis di sini biasanya untuk quantitative research ya. Jadi suatu hipotesis ini ya kita ingin diuji kebenarannya ya. Diuji misal variabelnya apa, kemudian untuk dibuktikan melalui penelitian ini ya. Jadi dan pengujian ini bisa secara empiris ya dan menghasilkan data. Kemudian statusnya juga dapat diterima ya ataupun ditolak berdasarkan hasil penelitian. Jadi misalnya gimana kalau hasilnya ternyata tidak sesuai dengan hipotesis? Apakah kita perlu mengulang penelitian? Nah, ya tidak perlu, tapi kita katakan saja bahwa ternyata hipotesis ini tidak terbukti gitu ya. Misalnya contoh hipotesis misalnya penggunaan material ramah lingkungan gitu dalam desain produk industri dapat meningkatkan kepuasan konsumen dibandingkan dengan penggunaan material konvensional. Nah, kemudian itu hipotesisnya, kita selanjutnya melakukan pengujian. Apakah hipotesis tersebut terbukti atau tidak? Nah, itu untuk hipotesis ya. Kalau asumsi biasanya untuk penelitian-penelitian kualitatif. Nah, jadi ini adalah berupa pernyataan yang diterima gitu kebenarannya gitu ya tanpa bukti langsung gitu ya dan biasanya tidak diuji melalui penelitian ini tidak diuji ya. Namun dan juga misal contohnya gini. Misalnya konsumen memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu lingkungan dan lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Jadi ini asumsi ini menurut kita kebenarannya seperti ini. Nah, lalu kemudian ya kita melakukan penelitian. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini biasanya di bab 3 ya, berupa cara atau pendekatan yang sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan data untuk menjawab rumusan penelitian gitu ya. Jadi metode kualitatif biasanya berfokus pada pemahaman fenomena dari sudut pandang subjektif. Sedangkan metode kuantitatif menekankan pada data numerik dan analisis statistik untuk menarik kesimpulan. Jadi kuantitatif ini lebih objektif. Ya, kemudian, nah apa saja sih yang ada di dalam metode? Ya, biasanya metode penelitian yang baik itu ya terdapat unsur 5W1H ya. What, who, when, where, and how. Nah, kalau ini saya breakdown dari panduan penulisan tesis Telkom University. Ya, jadi pertama bicara desain penelitian ya. Metode penelitiannya apa? Apakah itu kuantitatif, kualitatif, campuran, ya, pendekatannya seperti apa. Selanjutnya, kedua adalah populasi atau sampel ya, berupa subjek atau objek penelitian ya, who, kemudian termasuk juga samplingnya ya. Bagaimana samplingnya? Apakah itu purposive sampling? Jika purposive sampling ya tentukan kriterianya ya ditulis di subbab ini ya ataukah random atau juga cluster gitu ya. Jadi samplingnya seperti apa. Kemudian kalaupun termasuk juga sample size-nya ya. Sample size-nya jika penelitiannya kuantitatif ya sample size-nya bisa misalnya bisa probability sampling atau non probability sampling ya. Kita bisa menggunakan sample size calculator. Kemudian selanjutnya ditulis juga mengenai ruang lingkup ya, ruang lingkup penelitian di sini. Ya, ruang lingkup batasannya apa gitu ya.
Juga bisa berupa misal fokus penelitiannya juga, misalnya termasuk juga di mana ya penelitian ini berlangsung, kapan. Gitu. Selanjutnya berupa instrumen penelitian ya, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Itu ini adalah what ya, misalnya apakah itu berupa observasi, wawancara, kuesioner, silakan disebutkan ya. Jika misalnya ada kuesioner, ya silakan disebutkan juga indikator-indikator penilaiannya ya. Kalau ada wawancara, ya silakan tampilkan atau masukkan misalnya apa struktur-struktur atau outline wawancara ya. Jika itu wawancaranya semi structure ya atau structures gitu ya. Kemudian juga prosedur pengumpulan data ya. Jadi bagaimana data tersebut dikumpulkan ya, how gitu ya. Jadi benar-benar prosedurnya seperti apa dan sebetulnya tulisan akademik untuk metode penelitian yang baik ini adalah detail ya, sehingga metode tersebut bisa diduplikasi ya. Jadi penelitian kita itu bisa diduplikasi oleh peneliti lain. Oke, kemudian selain prosedur pengumpulan data, tentu saja kita perlu untuk mencantumkan teknik analisis data ya. Cara-cara data tersebut dianalisis, termasuk juga uji validitas ya. Validitasnya berupa apa? Itu perlu disebutkan di bab metode penelitian. Oke, bab selanjutnya adalah hasil atau temuan dan diskusi. Kita lihat lagi panduan penulisan masing-masing ya. Biasanya hasil temuan dan diskusi itu ada yang dalam satu bab, ada juga yang antara hasil dan temuan dan analisis itu beda atau dipisahkan babnya. Ya, namun biasanya untuk panduan penulisan untuk Telkom University ini sendiri, bab 4 ini mencakup hasil dan termasuk juga analisisnya ya, dan juga diskusi. Nah, demikian juga untuk di artikel jurnal. Nah, biasanya hasil ya atau result and discussion itu dalam satu bab. Namun ada juga yang result dan discussion and conclusion itu dalam babak section selanjutnya. Jadi kita perlu untuk melihat panduan penulisan jurnal tersebut. Nah, ini hasil atau temuan dan diskusi ini apa sih? Bagian yang menyajikan hasil penelitian dan mendiskusikan implikasinya. Ya, jadi unsur yang harus ada, pertama ya hasil ya atau result, dan temuan atau finding dari data yang diperoleh dari penelitian. Ya, itu baik itu berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis ya. Jadi penjelasan ya, interpretasi mengenai apa yang dimaksud dari hasil yang diperoleh. Jadi kita tidak hanya mencantumkan misalnya mencantumkan angka-angkanya gitu ya. Namun juga apa sih interpretasinya. Dan untuk data kuantitatif terutama ya, yang kita tampilkan bisa berupa data yang sudah diolah ya. Jadi di hasil ini kita tampilkan data yang sudah diolah. Jadi jangan data mentah. Data yang sudah diolah, lalu kemudian kita analisis. Nah, dan analisis itu kita perlu untuk dijelaskan. Apa sih maksudnya? Apa sih arti dari angka tersebut gitu ya? Itu kita perlu jelaskan di bagian ini. Nah, selanjutnya kalau untuk kualitatif, nah, data-datanya itu kan biasanya berupa kata-kata gitu ya, bisa kita susun dalam bentuk tabel ya, karena kalau misalnya kita tulis dalam bentuk uraian paragraf mungkin terlalu panjang dan juga pembacanya juga mungkin tidak bisa fokus ya karena tulisannya terlalu panjang. Namun jika kita buat dalam tabel, nah itu akan mempermudah pembaca gitu. Setidaknya membuat pembaca itu lebih mudah untuk menangkap maksud dari tulisan kita gitu ya. Jadi kalau untuk temuan ya, jika kita menggunakan data-datanya kualitatif ya, sebaiknya ada dalam bentuk tabel juga ya, dan tabel itu baru kita jabarkan secara singkat. Oke, selanjutnya, nah setelah memaparkan hasil dan analisisnya, jangan lupa cantumkan diskusi atau pembahasan. Ya, terutama untuk jurnal nih. Ini biasanya hanya menampilkan data gitu ya.
padahal diminta juga ada pembahasan atau diskusi. Ya, pembahasan di sini kita bisa untuk misalnya membandingkan dengan studi terdahulu ya. Bagaimana hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Apakah sama ya? Kalau sama berarti penelitian kita ini konsisten dengan penelitian terdahulu. Jika beda, ya kita bisa mengcompare ya, mengkomparasi perbedaannya apa sih. Kemudian kita bisa memberi semacam possible explanation. Apa yang membuat penelitian kita ini hasilnya berbeda. Nah, ini kita bisa tampilkan di bagian diskusi. Ya, selanjutnya juga implikasi ya, dampak dari temuan penelitian kita ini apa. Oke, bagian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini adalah ringkasan dari hasil penelitian dan saran rekomendasi untuk penelitian di masa datang atau aplikasi praktis. Ya, jadi apa saja sih yang harus ada di kesimpulan? Ya, pertama-tama kesimpulan ini kan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan hasil penelitian, sehingga sebaiknya dalam bagian kesimpulan ini diawali dengan menyebutkan kembali tujuan penelitian. Selanjutnya baru jawaban atau ringkasan ya dari hasil penelitian yang kita temukan gitu ya, finding, temuan atau resultnya apa. Selanjutnya ada implikasi praktis ya, bagaimana temuan ini dapat diterapkan dalam praktik nyata ya, dalam industri, dalam praktik akademik ya. Selanjutnya juga tulis juga mengenai limitasi ya, kekurangan atau keterbatasan penelitian ini apa. Jadi misalnya setelah kita melakukan penelitian ternyata kita menemukan misalnya kekurangan penelitian ini apa gitu ya, itu disampaikan saja di bagian limitasi. Ya, dan setelah itu baru berupa saran. Saran penelitian ini merupakan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya atau untuk penelitian lanjutan. Saran ini bisa diambil dari limitasi ya. Jadi kekurangan penelitian kita ini apa, kemudian kita apa yang dapat kita sarankan untuk penelitian lanjutan, gitu ya. Misalnya limitasi ini dalam hal jumlah responden, gitu ya. Atau misalnya limitasi ini dalam hal ternyata karakteristik responden, ya ternyata karakteristik responden itu bias gitu. Jadi menyebabkan hasil penelitian kita ini bisa jadi bias. Nah, itu juga bisa kita tampilkan di bagian limitasi ya, dan kemudian sarannya apa gitu ya. Dan juga biasanya ketika kita mendapatkan hasil review dari reviewer ya, misalnya kita menulis untuk artikel jurnal, kemudian kita banyak mendapatkan feedback ya, masukan-masukan dari reviewer. Ya, ada beberapa yang bisa kita perbaiki gitu ya. Namun ada beberapa yang tidak bisa kita perbaiki karena jika kita perbaiki saran dari reviewer itu kita harus mengulang penelitian kita. Nah, bagaimana solusinya? Nah, bisa kita tulis di bagian limitasi ini. Jadi limitasi ini apa gitu ya, kekurangan penelitian ini apa gitu, yang biasanya kita dapatkan dari feedback reviewer ya. Nah, lalu kita lanjutkan dengan menuliskan saran atau rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Oke, selanjutnya setelah kesimpulan dan saran ada daftar pustaka. Ya, kalau untuk di jurnal biasanya antara kesimpulan saran dan daftar pustaka ini kita bisa mencantumkan acknowledgement ya, pernyataan penghargaan kepada siapa. Ya, kalau untuk di tesis ya setelah kesimpulan dan saran lanjut dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah sumber literatur yang digunakan dalam penelitian dan penulisan. Jadi pastikan apa yang kita kutip ada di daftar pustaka, dan apa yang tercantum di daftar pustaka memang kita kutip, gitu ya. Nah, bagaimana untuk memastikannya? Ya, tentu saja baiknya kita menggunakan reference manager ya, seperti Mendeley, ya, EndNote dan sebagainya, Zotero, gitu ya. Selanjutnya, apa saja sih yang harus ada di daftar pustaka? Ya, tentu saja ya sumber-sumbernya, sumber-sumber akademik ya, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya. Kemudian, format penulisannya. Nah, format penulisannya itu kita perlu
cek kembali ya sesuai dengan panduan ya, sesuai dengan panduan tesis maupun panduan jurnal tersebut yang akan kita submit. Itu karena biasanya berbeda-beda. Nah, apakah itu berupa APA ya, American Psychological Association, atau MLA, IEEE, Vancouver, Chicago, dan sebagainya. Kita perlu pastikan apa yang diminta oleh editor ya, atau yang ditentukan di dalam panduan. Ya, setelah itu, tentu saja kita cek kembali kelengkapannya ya. Tentu saja ada nama penulis, tahun, judul, judul artikel, judul buku, atau judul nama jurnal gitu ya. Nah, itu perlu dilengkapi. Ya, dan juga untuk daftar pustaka ini sebisa mungkin kita menggunakan reference to manager ya, seperti Mendeley contohnya. Karena itu akan memudahkan kita. Misalnya nih suatu saat kita submit ke jurnal A. Nah, jurnal A ini menggunakan APA style. Lalu ternyata artikel kita ini tidak diterima ya, karena misalnya skopnya berbeda gitu, sehingga kita submit ke jurnal B. Nah, ternyata jurnal B ini menggunakan daftar pustakanya stylenya IEEE. Nah, jika kita menulisnya manual, ya tentu saja kita harus menggantinya secara manual. Namun jika kita menggunakan reference manager, nah itu lebih mudah ya, kita tinggal ya stylenya kita rubah, lalu kita update atau refresh, itu langsung secara otomatis itu berubah. Ya, itu pertama ya, keunggulan menggunakan reference manager. Yang kedua, tentu saja keunggulannya adalah pasti apa yang kita kutip ada di daftar pustaka, dan apa yang ada di daftar pustaka itu pasti dikutip gitu ya. Jadi tidak ada miss gitu. Selanjutnya juga ya tentu saja konsisten ya, pasti konsisten karena menggunakan otomatis ya, menggunakan tools gitu, konsisten, baik itu misalnya penulisan nama inisialnya gitu, kemudian penggunaan tanda baca seperti kurung buka, kurung tutup ya, ataupun juga huruf miring dan sebagainya. Nah, itu jika kita menggunakan reference manager, pasti ini tentu saja lebih konsisten gitu ya. Dan juga akan memudahkan kita sebagai penulis dalam menulis artikel ilmiah. Oke, demikian mengenai anatomi penulisan akademik. Ya, berikutnya adalah referensi yang saya ambil. Demikian, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa. Salam.